Pertanyaannya, Ibu, bagaimana cara menciptakan pembelajaran yang membuat peserta didik tertantang, tapi juga tidak membuat peserta didik merasa tertekan? Menarik sekali ini, Bu Des. Silakan Bu Des untuk menyampaikan jawaban. Ya, terima kasih. Tewas tadi saya baca yang bawahnya. Nggak apa-apa. Jadi pertanyaannya bagaimana cara seorang guru itu mau menerapkan pembelajaran menantang tetapi peserta didik tidak merasa tertekan ya. Yang dimaksud dengan menantang di sini itu kan tadi saya katakan untuk mengubah habit kebiasaan itu kan tidak bisa instan ya. Jadi artinya perlahan-lahan. Jadi setiap hari guru harus mulai menyelipkan satu dua pertanyaan menantang, kemudian peserta didik kalau tidak bisa menjawab dituntun begitu ya. Begitu seterusnya. Jadi tidak harus setiap hari ditanya kemudian katakanlah pertanyaannya itu seperti apa mengancam gitu ya, nggak bisa. Jadi artinya pertanyaan menantang pun juga disampaikannya secara halus ya. Jadi kalau dia tidak bisa menjawab, jangan langsung wah kamu itu bodoh semua ya, nggak bisa. Tadi Prof Johan mengatakan bahwa tidak ada anak yang bodoh. Itu saya sangat-sangat setuju ya. Sehingga kalau ada mahasiswa diberi nilai E, itu paling sedih Prof Johan. Seolah-olah mahasiswa itu otaknya nol. Itu kan otaknya nol. Jadi kalau saya nggak setuju. Jadi memang sekali lagi Bapak yang bertanya, guru yang bertanya, jadi pertanyaan menantang itu memang harus kita tidak langsung dalam satu kali pertemuan terus hari ini pokoknya saya akan berubah setelah Budas sudah apa namanya menceramai saya seperti ini, memotivasi seperti ini, tidak begitu, tapi perlahan-lahan. Jadi yang biasanya habitnya itu pertanyaan kita hanya siapa, kapan, di mana gitu ya. Kita mulai selipkan satu dua pertanyaan mengapa, jelaskan bagaimana. Bahkan nanti kalau tidak ada yang bisa menjawab, kita motivasi. Jadi misalnya tadi kita tanya, benar atau tidak, salah atau tidak, setuju atau tidak, ayo dijawab. Nggak apa-apa, kalau salah nggak apa-apa. Kalian memang masih dalam taraf belajar, kalau salah itu apa namanya hal biasa. Kalau kamu benar terus, kamu nggak usah sekolah karena kamu sudah pinter gitu. Saya sama mahasiswa saja saya bilang begitu. Kalau kamu benar terus itu kamu nggak usah sekolah, berarti kamu udah pinter. Jadi kalau kamu salah nggak masalah gitu. Nah, nanti kalau mereka nggak bisa, itu kemudian mungkin pertanyaannya disederhanakan ya Prof Johan ya. Betul Jadi sekali. dipenggal-penggal menjadi pertanyaan yang pendek-pendek, tapi sebenarnya pertanyaan yang pendek-pendek itu mengarah pada jawaban terakhir yang kompleks tadi. Gitu. Jadi ini bagaimana caranya seorang guru, ada yang namanya pertanyaan penuntun gitu ya, ada yang pertanyaan konfirmasi. Jadi jenis-jenis pertanyaan itu macam-macam Pak Guru ya. Jadi kalau saya disuruh ceramah tentang bagaimana membuat pertanyaan, nah pertanyaan itu jenisnya macam-macam. Tapi tadi yang saya sampaikan kan hanya berdasarkan jawaban yang diminta itu ada divergen konvergen. Tapi sebenarnya ada pertanyaan kritis, ada pertanyaan eksplorasi, ada pertanyaan macam-macam gitu ya. Nah begitu Pak Guru.